Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel kita Bertani Mulia, Bertani Barokah, Bertani Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki, dan selalu ditetapkan keimanan sehingga kita masih bisa berkarya, beraktivitas di dalam rangka beramal soleh kita sehari-hari. Amin. Teman-teman sahabat tani semua, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai tanaman sirih-sirihan yang pada kesempatan pertengahan pandemi tahun 2020 kemarin dia ikut terdongkrak naik harganya, sehingga apabila petani-petani yang masih menyimpan dan mempunyai stok indukan yang cukup, maka dia pun akan memanennya. Begitu teman-teman semua ya. Jadi kondisi yang ikut terdongkrak kemarin itu adalah berkah, dan kemudian ketika kondisi sudah mulai menurun seperti ini, itu pun juga masih tetap berkah apabila kita mensyukuri dan selalu merawat dengan baik di dalam rangka beramal soleh untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa jenis sirih-sirihan yang kira-kira harganya 25.000 ke bawah teman-teman semua, karena pada saat ini di kebun saya sendiri untuk harga tanaman yang di bawah 25.000 itu menyumbang hampir 75% dari pendapatan atau omset saya teman-teman semua. Jadi memang tidak bisa kita sebagai petani meremehkan begitu saja tanaman dengan harga yang relatif murah teman-teman, karena dengan kondisi murah seperti itu adalah sesuatu yang menguntungkan bagi kita sebagai petani, karena kebiasaan dari harga yang sudah murah turun seperti ini dia akan stabil, dan keuntungannya lagi dia sudah terkenal teman-teman semua ya. Jadi karena dia ikut terdongkrak naik bersama dengan Philodendron dan Monstera kemarin, artinya sudah banyak orang mengenal mengenai tanaman dengan harga 25.000 ke bawah. Kita tidak perlu lagi untuk mempromosikan karena memang hampir semuanya sudah mengenal, ikut populer begitu teman-teman ya, menumpang populer. Untuk saat ini saya akan membahas masalah sirih-sirihan yang relatif sampai saat ini masih menyumbang sebagian besar dari omset di kebun saya teman-teman semua. Untuk tanaman sirih-sirihan ini banyak yang menyebut potos ataupun epipremnum ataupun masuk ke Philodendron. Saya kurang paham teman-teman semua ya. Yang jelas mereka masuknya adalah ke keluarga Raceae atau aroid begitu teman-teman, kira-kira seperti itu. Nanti bisa kita belajar di channel yang lain yang lebih khusus membahas mengenai keilmuan silsilah tanaman hias itu sendiri teman-teman semua. Langsung saja, saya sebagai seorang petani di sini saya tahunya adalah mencintai, merawat, dan bagaimana mengembangkan supaya hobi yang saya miliki ini bisa menghasilkan rezeki begitu teman-teman semua ya. Yang pertama, ini saya mempunyai satu koleksi sirih yang hampir menurun banyak sekali teman-teman masalah harga. Dulu pertengahan tahun ini termasuk sirih-sirihan yang saya kenal terakhir ya. Jadi memang dia populer bersama dengan Philodendron kemarin. Jadi memang termasuk relatif masih baru di kebun saya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya beli dulu 2-3 daun masih di harga 150.000 teman-teman semua. Dan sekarang turun sangat drastis ya. Ini adalah sirih gading, sirih manjula teman-teman semua ya. Ada yang mengatakan sirih keong dan lain sebagainya. Daunnya relatif bulat, kemudian warna putihnya itu juga sangat bagus, coraknya berkarakter, dia tidak sama dengan warna atau corak putih dari sirih gading yang lain teman semua ya. Ini salah satu sirih andalan yang bisa menghasilkan
cash flow yang sangat bagus di kebun raya sampai dengan saat ini teman-teman semua. Ini perbanyakannya seperti sirih biasanya, nanti saya lakukan di video yang lain teman-teman semua ya. Jadi untuk masalah harga untuk saat ini berkisar antara 5.000 sampai dengan 10.000 untuk 3-4 daun di tingkat petani teman-teman. Jadi masih sangat menguntungkan karena ini sudah berkembang menjadi sangat banyak sekali di tempat saya. Ini yang pertama teman-teman semua ya, sirih manjula. Kemudian saya memiliki sirih yang hampir mirip lagi ya, ini kebanyakan sudah mempunyai sirih ini ya teman-teman, karena memang ini sirih yang sudah jenis jadul, artinya sudah sangat lama, sebelum pandemi pun dia sudah sangat dikenal di Indonesia. Ini adalah sirih gading Belanda ya, kebanyakan orang mengatakan seperti itu, sirih gading hijau atau sirih gading Belanda. Dia tetap mengeluarkan warna variegatanya, dia keluar warna kekuning-kuningan. Untuk kondisi yang lebih panas biasanya kuningnya akan lebih kontras dengan hijaunya, kuningnya akan muncul lebih bagus daripada ini teman-teman semua ya. Daunnya bisa sangat lebar ya. Pada dasarnya semua daun sirih-sirian keluarga potos dan pilo itu semuanya bisa besar teman-teman ya, untuk masalah ukuran daunnya. Ini di tingkat petani harga 3 sampai dengan 5 daun kira-kira berkisar antara 2.500 sampai dengan 5.000, kira-kira seperti itu. Ini termasuk tanaman yang sangat murah tetapi penggemarnya juga lumayan banyak teman-teman ya. Sirih gading Belanda atau sirih gading hijau. Tampilannya akan bagus ketika dia merumpun seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk satu pot bisa kita isi 5 sampai dengan 7 tanaman, sehingga tanaman akan tampil merumpun seperti ini. Ini yang kedua teman-teman. Sirih yang ketiga, ini saya mempunyai sirih gading marble queen teman-teman ya. Untuk variegatanya dia mempunyai corak yang marble, artinya memang sangat menyebar ya teman-teman untuk corak karakter variegatanya, yaitu tadi marble ya, karena memang diambil dari kata marble. Marble biasanya memang spot-spotnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sangat cantik dan dia mempunyai karakter yang juga lumayan kuat. Ini pun juga sudah termasuk sirih gading yang jadul teman-teman. Untuk masalah harga pada saat ini berkisar antara 3.500 sampai dengan 6.000 untuk harga di tingkat petani. Seperti ini teman-teman semua ya. Kemudian sirih selanjutnya saya mempunyai sirih gading kuning atau sering juga disebut sebagai sirih lemon teman-teman. Semakin dia memiliki ditempatkan di lokasi yang lebih banyak intensitas mataharinya, dia akan semakin mengeluarkan warna lemonnya, warna kuningnya. Dan juga kadang dia juga mengeluarkan variegatanya seperti ini. Ada juga yang bersih tanpa variegata. Ini juga sangat cantik teman-teman ya. Untuk masalah harga pada saat ini berkisar antara 2.500 sampai dengan 5.000 di tingkat petani. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya sirih yang keempat, mohon maaf, yang kelima teman-teman semua ya. Saya mempunyai sirih gading enjoy teman-teman ya. Daunnya relatif kecil, apabila dijadikan sebagai rumpunan itu sangat cantik teman-teman semua ya. Tapi juga jangan salah, dia daunnya juga bisa berukuran besar. Tapi memang untuk sampai pada size yang besar dia memerlukan waktu yang lebih lama, karena memang pada dasarnya batangnya kecil-kecil sehingga menyesuaikan dengan size batangnya, dan size batang yang besar itu diperoleh untuk waktu yang relatif lama.
Untuk sirih enjoy ini masih sama teman-teman semua, harganya di tingkat petani berkisar antara 3.000 sampai dengan 5.000 pada saat ini teman-teman. Saya update di bulan Mei 2022. Kemudian untuk sirih saya yang selanjutnya, ini saya memiliki sirih jalu. Kalau di sini sebutannya adalah sirih jalu teman-teman semua ya. Dia mempunyai warna yang hijau gelap, kemudian ada bercak kuning menyala, sangat kontras ya teman-teman semua. Di tengah daun dia mempunyai bercak warna kuning menyala, jadi warnanya sangat kontras teman-teman semua. Ini juga termasuk sirih yang jadul, artinya sudah sangat lama berada di Indonesia dan dikembangkan oleh petani tanaman hias ya. Seperti ini teman-teman. Untuk masalah harga pada saat ini berkisar masih sama teman-teman semua, antara 3.500 sampai dengan 5.000 di tingkat petani. Untuk sirih yang selanjutnya, ini saya memiliki sirih Philodendron Brazil teman-teman ya, masuk ke dalam Philodendron, tetapi karena penampilannya yang hampir mirip dengan sirih, maka kebanyakan orang secara umum menyebut dia adalah sirih Brazil teman-teman semua. Hampir sama untuk masalah warna dengan sirih sebelumnya, sirih jalu. Dia mempunyai bercak variegata kuning ya di sekitar tulang tengah daunnya teman-teman. Cuman perbedaan masalah bentuk daun. Untuk sirih jalu itu lebih cenderung bulat, dia ada cenderung meruncing, kira-kira seperti itu teman. Untuk masalah harga masih sama, berkisar antara 3.500 sampai dengan 5.000 di tingkat petani. Untuk selanjutnya, saya memiliki sirih keraton teman-teman semua ya. Jadi sirih keraton ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan sirih yang lain ya. Dia memiliki daun yang sangat tebal, terus kemudian permukaan daun yang relatif berlilin atau bludru seperti ini teman-teman ya. Dan untuk masalah warna, dia akan muncul bercak-bercak putih silver ke arah pink teman-teman semua. Daunnya bisa sangat lebar apabila sudah menemukan tempat yang cocok teman-teman, seperti itu ya. Untuk masalah harga ini masih relatif lebih mahal karena memang pertumbuhannya memang relatif lebih lama teman-teman semua. Jadi untuk stek batang yang memunculkan tunas daun baru, sirih ini termasuk relatif sangat lama, berkisar hampir 2 bulanan baru muncul daun baru. Itu pun relatif cepat ya kalau 2 bulan. Kebiasaannya lebih dari 2 bulan, tapi 2 bulan sudah ada yang muncul daun baru. Untuk masalah harga, dia masih berkisar antara 8.000 sampai dengan 12.500 di tingkat petani. Sirih keraton teman-teman semua ya namanya. Seperti ini. Untuk bagian bawah daun dia berwarna merah. Bentuk daun cenderung bulat dan memiliki ketebalan yang lebih tebal, istimewa ya tebalnya dibandingkan dengan sirih-sirih yang lain. Kira-kira seperti itu teman-teman semua. Selanjutnya saya memiliki juga sirih yang sudah sangat populer, yaitu sirih merah teman-teman semua ya. Sirih merah ini selain sebagai penghias ruangan, penghias interior, penghias taman, dia juga berfungsi sebagai tanaman toga atau tanaman obat teman-teman semua. Informasinya banyak manfaat dan fungsi untuk pengobatan, tetapi yang sudah pernah kita uji coba di lingkungan rumah dan sekitar rumah kita itu adalah
untuk luka diabetes. Dia sangat manjur teman-teman semua ya. Ketika ada tetangga yang memiliki diabetes, terus kemudian dia memanfaatkan daun sirih ini, ditumbuk, terus kemudian dioleskan atau dibalurkan ke luka tersebut, maka luka tersebut relatif lebih cepat untuk mengering. Yang keduanya yang sudah dibuktikan yaitu untuk batuk, teman-teman ya. Kalau ada yang sakit batuk, maka obat ini sirih ini diseduh sebagai obat untuk diminum airnya, teman-teman. Di sini pun juga sudah sangat terbukti bahwa dia manjur untuk mengobati batuk. Untuk masalah harga, sirih merah ini sangat stabil, teman-teman semua ya. Sangat stabil, dan ini termasuk tanaman sirih yang permintaannya juga stabil, sangat rutin ya di daerah saya, teman-teman semua ya. Jadi harganya berkisar antara 2.500 sampai dengan 7.500 di tingkat petani, dengan permintaan yang luar biasa. Per minggunya hampir sekitar 1000-an, artinya 1000 polybag, teman-teman semua ya. Jadi dia memang karena mungkin selain berfungsi sebagai tanaman hias juga diperlukan sebagai tanaman obat, sehingga banyak kebutuhan yang menggunakan tanaman ini. Itulah yang menyebabkan kenapa dia stabil masalah permintaannya, sehingga petani di wilayah sekitar saya itu tidak lagi mengalami masalah untuk penjualan tanaman sirih merah ini, teman-teman semua. Seperti itu, teman-teman ya. Kemudian saya juga memiliki sirih yang hampir mirip dengan sirih merah, teman-teman ya. Masih agak layu karena ini belum lama tumbuhnya ya, steknya belum lama, teman-teman semua. Sebagai contoh, karena saya memiliki indukan yang sangat besar yang tidak mungkin saya video di sini, akhirnya saya membawa sampel stek yang baru. Ini adalah sirih Filipin, teman-teman semua ya. Dia memiliki corak yang hampir mirip dengan sirih merah ya. Seperti itu. Untuk bentuk daunnya saja yang membedakannya, yaitu dia cenderung lebih bulat. Terus lagi yang sangat mencolok di sini perbedaannya dengan sirih merah adalah bahwa bagian bawah daun dia tetap berwarna hijau. Berbeda dengan sirih merah yang di bawah daunnya itu berwarna merah seperti ini, teman-teman semua. Nah, sangat berbeda ya, teman-teman. Seperti ini. Informasinya juga untuk selain tanaman hias, dia juga bisa digunakan sebagai tanaman toga, tetapi saya belum menemukan informasi lebih lanjut untuk apa dan bagaimana, sehingga untuk penjualannya pun relatif lebih kecil daripada tanaman sirih merah yang tadi, teman-teman semua. Untuk masalah harga masih tetap sama, yaitu berkisar antara 3.500 sampai dengan 5.000 di tingkat petani. Kemudian sirih yang selanjutnya saya memiliki, sebenarnya ini masuk ke Scindapsus karena dia menjalar hampir menyerupai sirih dan karakternya pun hampir mirip, maka secara umum ya, sebagai penggemar tanaman hias, kebanyakan orang menyebutnya dia adalah sirih silver ya, teman-teman ya. Sirih silver memiliki corak silver yang dipadu dengan warna hijau gelap, teman-teman semua ya. Daunnya relatif tebal ya. Seperti ini, teman-teman ya. Untuk masalah harga sama, teman-teman semua ya. Berkisar antara 3.500 sampai dengan 7.500 di tingkat petani. Scindapsus silver atau sering disebut sebagai sirih silver. Kemudian ini saya memiliki satu lagi sirih silver Scindapsus ya, kalau saya menyebutnya ini Scindapsus strawberry moonlight ya. Jadi sirih silver moonlight ya, teman-teman, karena memang silvernya itu menutup hampir 80% permukaan daun yang
dengan warna dasar hijau gelap, kemudian ditutup dengan silver. Ini daun baru sehingga silvernya masih kurang terlihat teman-teman semua. Nah, ini beberapa contoh dari tanaman sirih-sirihan di kebun saya teman-teman semua, yang dengan tanaman sirih-sirihan ini tentunya dengan harga kisaran 2.500 sampai dengan 10.000 di tingkat petani, tergantung nanti size ya dan kondisi permintaan pasar seperti apa. Seperti itu yang mengakibatkan kepada harga teman-teman semuanya. Jadi pada saat ini harga tanaman hias di kebun saya yang dengan harga 10.000 ke bawah ya, maksimal 10.000, itu menyumbang hampir 50% dari omset yang saya miliki teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Jadi jangan kita sepelekan untuk tanaman sirih-sirihan seperti ini, karena dia masih relatif sangat digemari, terutama untuk sirih-sirihan yang sangat populer seperti sirih gading yang saya miliki ini ya teman-teman. Seperti ini. Sirih manjula, sirih marble queen, kemudian sirih enjoy, sirih silver dan lain sebagainya, ini masih relatif sangat banyak peminatnya dengan harga ekonomis tentunya teman-teman semuanya ya. Jadi turunnya harga bukan berarti turunnya permintaan, justru semakin banyak permintaan karena memang harga sudah turun, begitu teman-teman ya, untuk tanaman-tanaman dengan harga di bawah 50.000. Tetapi memang kalau untuk tanaman-tanaman yang berada di harga kisaran 100.000 ke atas, nah masalah tren tanaman hias yang menurun itu juga mengakibatkan pada turunnya tingkat permintaan di konsumen, karena memang itu relatif kepada penghobi-penghobi yang lebih serius ya teman-teman semua, atau bisa dikatakan sebagai kolektor-kolektor pemula yang jumlahnya relatif lebih sedikit daripada kalangan yang memang memerlukan tanaman sebagai murni menghias rumah seperti itu teman-teman ya. Jadi marilah kita manfaatkan peluang yang masih ada, jangan kita sia-siakan potensi sekecil apapun di kebun kita ini teman-teman semua. Kira-kira seperti itu. Semoga memberikan gambaran dan bermanfaat. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.